Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadawang Fauzi dengan PM 23.106.310.50.100. Perkenalkan, nama saya Elisa Rangwati dengan NPM 0058. Perkenalkan, nama saya Najib Mustafa dengan NPM 231063100812. Saya Prameswari Nazaribani dengan NPM 23106310800083. Oke, yang pertama ada buku teks bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahan ajar utama dalam pembelajaran. Namun di era digital banyak siswa lebih suka mencari informasi lewat internet dibanding membaca buku teks. Analisislah kelebihan dan kekurangan penggunaan buku teks dibandingkan dengan sumber belajar kita dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, menurut kelompok kami, buku teks bahasa Indonesia punya kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan sumber belajar digital lainnya. Nah, untuk kelebihannya adalah buku teks lebih terarah karena sudah disusun sesuai kurikulum. Jadi materinya jelas, terstruktur, dan bisa dipahami pedoman resmi. Selain itu, buku teks bisa dibaca kapan saja tanpa harus butuh internet atau gadget. Jadi lebih praktis kalau kondisinya tuh terbatas seperti itu. Lalu namun di antara kelebihan-kelebihan itu pastinya buku teks ini memiliki kekurangan yang kelompok kami analisis. Yang pertama, buku teks kadang terasa membosankan karena tampilannya monoton dan jarang ada update materi terbaru. Sementara itu, sumber belajar digital lebih menarik karena biasanya dilengkapi dengan gambar, video, atau interaktif sehingga membuat belajar lebih seru. Selain itu, informasi di internet juga lebih cepat diperbarui. Namun, kelemahan dari sumber digital adalah tidak semua informasi itu terdapat di internet bisa dipercaya. Jadi siswa perlu selektif. Ditambah lagi kalau akses internetnya tuh terbatas atau ada distraksi dari media-media sosial, belajar jadi kurang fokus. Jadi, menurut kelompok kami, penggunaan buku teks tetap penting sebagai pegangan utama, tapi sebaiknya dikombinasikan dengan sumber digital supaya pembelajaran bahasa Indonesia lebih lengkap, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu seorang guru menggunakan buku teks bahasa Indonesia sebagai satu-satunya sumber belajar tanpa melibatkan referensi lain seperti artikel, jurnal, atau media digital. Apakah langkah guru tersebut sudah tepat? Nah, jadi di sini, menurut pandangan kami, langkah guru yang hanya menggunakan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar itu kurang tepat. Dimana hal ini karena pembelajaran modern menuntut adanya variasi sumber belajar, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu tentang standar proses pendidikan yang menekankan perlunya penggunaan berbagai sumber agar pembelajaran lebih bermakna. Nah, apabila guru hanya mengandalkan buku teks, siswa cenderung menjadi pasif dan pengetahuannya terbatas. Padahal kita tahu fungsi buku teks hanyalah sebagai salah satu acuan, bukan sumber tunggal. Guru seharusnya mengkombinasikan buku teks dengan berbagai referensi lain seperti artikel, jurnal, media digital, berita aktual, karya sastra, hingga podcast. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran akan lebih kontekstual, interaktif, dan mampu menumbuhkan keterampilan abad ke-21 ini, seperti berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Guru perlu beradaptasi dengan ekosistem pembelajaran modern agar siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki literasi digital dan wawasan yang lebih luas lagi. Penguatan pendidikan karakter telah menetapkan 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Secara prinsip, kelima nilai penguatan pendidikan karakter memang relevan dan sangat penting sebagai fondasi. Yang pertama yaitu nilai religius, mendorong peserta didik untuk menjunjung tinggi moral dan etika, sehingga dapat menggunakan media digital secara bijak, misalnya dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita palsu. Lalu dilanjut dengan nilai nasionalis. Nilai nasionalis berfungsi menjaga identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi digital, seperti melestarikan bahasa Indonesia di media sosial atau mengutamakan produk kreatif lokal. Lalu ada nilai mandiri, menjadi kunci penting dalam pembelajaran digital karena siswa dituntut mampu mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi secara aktif tanpa selalu bergantung pada guru.
Sementara itu, ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong dapat diterapkan dalam bentuk kolaborasi virtual, misalnya bekerja sama menyelesaikan proyek melalui platform daring. Dan yang terakhir ada nilai integritas. Juga tidak kalah penting karena kejujuran dan konsistensi sangat dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang kerap muncul di dunia digital seperti plagiarisme, manipulasi data, atau cybercrime. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam kegiatan kerja kelompok, terdapat anggota yang kurang aktif berkontribusi, sementara anggota lain itu bekerja keras menyelesaikan tugas. Analisislah nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang muncul dan yang belum tampak dalam situasi tersebut. Nah, dalam situasi tersebut itu ada 3 nilai pendidikan karakter yang sudah tampak seperti itu, yaitu ada kerja keras, ada tanggung jawab dan gotong royong. Nah, dalam tanggung jawab itu dibuktikan dengan adanya bahwa mereka tetap menyelesaikan tugas meski ada hambatan terjadi. Yang kedua adalah tanggung jawab, di mana tidak mudah menyerah dan juga dia terus melaksanakan dan juga menyelesaikan tugas atau kewajibannya seperti itu. Kemudian juga ada gotong royong, di mana tetap bekerja sama meski kontribusinya berbeda. Jadi walaupun anggota kelompok lainnya itu anggota kelompoknya itu tidak ada yang tidak berkontribusi, dia tetap berusaha untuk mengajak untuk bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut. Nah, untuk nilai karakter yang belum tampaknya itu ada kejujuran, ada disiplin, ada kepedulian. Nah, kejujuran itu seperti ada kemungkinan anggota itu menghindar dari tanggung jawab, entah alasan apapun itu. Yang kedua, kurangnya disiplin atau disiplin. Jadi, ketidakseimbangan dalam membagi tugas. Jadi, setiap mahasiswa ataupun setiap anak atau setiap siswa itu pasti memiliki tugas-tugas lain. Tapi, terkadang pelajar itu kurang dalam mendisiplinkan waktu ataupun tugas seperti itu. Juga ada kepedulian. Nah, ini bisa terjadi juga karena kurang peduli dengan beban kelompok. Jadi dia menggampangkan atau juga meremehkan tugas-tugas itu karena bersifat kelompok. Jadi dia mengandalkan satu orang saja. Tidak adanya rasa kepedulian yang tumbuh dan juga rasa kejujuran juga kedisiplinan, yang mana 3 poin itu juga yang termasuk wajib dimiliki oleh siswa atau mahasiswa dalam kerja kelompok seperti itu. Nah, dengan demikian, situasi ini menggambarkan bahwa karakter positif baru muncul dari sebagian anggota, sedangkan sebagian lainnya masih perlu ditumbuhkan nilai peduli, disiplin, dan tanggung jawab agar kerja kelompok lebih seimbang dan adil.